Shalom jemaat Tuhan. Puji Tuhan, kita semua patut mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Kita semua masih boleh ada sampai saat hari ini. Kita percaya itu semua karena kemurahan Tuhan. Buat jemaat keluarga besar Gregorio WC yang ada di rumah yang sedang menyaksikan secara langsung, boleh sama-sama kita menyiapkan hati kita untuk kita mau menyembah Tuhan di pagi hari ini. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu. Di hari ini Tuhan kami mau memuji, memuliakan akan nama-Mu Bapa. Haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan.
jiwaku, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar, sungguh besar Kau Allahku. Sekali lagi katakan, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Engkau Tuhan, sungguh besar Kau Allahku, Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu. Haleluya Yesus, sungguh besar Kau Allahku. Katakan sungguh besar, sungguh besar. Katakan sekali lagi, sungguh besar Allahku. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Benar Bapa, sesuai dengan pujian kami di pagi hari ini, sungguh besar Engkau Tuhan. Kau melebihi dari apapun dalam kehidupan kami. Tak cukup kami heran Tuhan atas semua ciptaan-Mu yang besar, atas dunia ini, bahkan atas hidup kami. Kami bersyukur kami punya Allah yang seperti Engkau, Allah yang besar, Allah yang hidup, bahkan Allah yang ajaib. Terima kasih Bapa, di pagi hari yang indah ini Tuhan kami bersyukur atas kebaikan-Mu. Kami boleh ada sampai saat hari ini, itu semua karena cinta kasih kemurahan-Mu. Hari ini Tuhan kami mau memuji, mempermuliakan akan nama-Mu. Yang siap memuji memuliakan nama Tuhan, boleh sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Kita tetap mau memuji Tuhan di pagi hari ini. Yang boleh ada di tempat ini, sama-sama kita bangkit berdiri. Yang ada di rumah juga, kita boleh sama-sama memuji Tuhan. Kita bangkit berdiri, kita angkat pujian yang mengatakan sungai sukacita. Haleluya Yesus. Amin. Sungai sukacita-Mu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacita-Mu melimpah dalamku. Bersuka, puji-Mu
kasih Tuhan. Di pagi hari ini kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Terima kasih Yesus. Kami mau menyenangkan-Mu Tuhan. Biarlah lewat setiap penyembahan kami, persembahan pujian kami, bahkan firman Tuhan yang akan kami dengar di pagi hari ini, itu boleh tertanam dalam hati kami Bapa. Terima kasih Yesus. Haleluya. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi berjalan untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan, Tuhan, ku serahkan hidupku, semua ku berikan, semua ku berikan padamu. Kuruskan dengan tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu.
kasih Bapa yang baik, ungkapan syukur kami Tuhan di pagi hari yang indah ini. Oleh karena perkenanan-Mu Tuhan, kami boleh ada sebagaimana adanya di pagi yang indah ini. Semua karena pertolongan-Mu, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Kami tahu Bapa, kami ada semua karena anugerah-Mu semata. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh memberikan puji-pujian pengagungan akan Engkau Tuhan. Biarlah setiap pujian kemuliaan hanya untuk-Mu Tuhan. Kami boleh Tuhan bersyukur, berterima kasih oleh karena kemurahan-Mu Tuhan. Bapa yang baik, sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah kebenaran firman-Mu merema dalam hidup kami Tuhan. Persiapkan hati dan pikiran kami Tuhan, supaya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan firman-Mu itu Tuhan tertanam di hati kami yang subur, bertumbuh bahkan berbuah Tuhan. Bahkan kami terus berpengharapan, beriman hanya kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Baik setiap anak-anak Tuhan yang boleh ada di rumah Tuhan mengikuti live streaming ini, kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan. Biar pemberitaan kebenaran firman-Mu Tuhan merema dalam setiap hati kami. Kau berkati setiap jemaat-jemaat-Mu Tuhan yang sudah siap mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Setiap roh intimidasi Tuhan, roh yang menghalangi kami untuk kami fokus mendengarkan firman-Mu, kami tolak, kami hancurkan dalam nama Yesus. Bapa yang baik, ajar kami boleh fokus mendengarkan akan kebenaran firman-Mu, karena kami percaya Tuhan, kami hidup oleh karena kebenaran firman-Mu. Dan firman itu sendirilah yang menguatkan kami Tuhan, supaya kami terus Tuhan siap Tuhan dalam menghadapi setiap persoalan hidup ini. Satu hal yang kami tahu Bapa, Engkau sanggup memulihkan kami, Engkau sanggup Tuhan melihat setiap perkara kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Setiap anak-anak Tuhan yang sudah siap mendengar kebenaran firman-Mu, baik di rumah masing-masing Tuhan, dimanapun mereka berada, di dalam nama Yesus kami sudah siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, 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 haleluya. Salam sejahtera bagi kita yang diberkati Tuhan, keluarga pastori yang beribadah secara langsung bersama karena pandemi COVID-19 ini. Kemudian akhirnya kita harus beribadah secara online. Itu sebabnya saya menyapa seluruh jemaat Tuhan yang ada, khususnya keluarga pastori yang sedang bersama-sama dalam ibadah ini, dan seluruh jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing, seluruh tim pastoral yang ada di rumah masing-masing, gereja mitra yang barangkali jemaatnya sedang menyaksikan juga melalui live streaming ini. Saya menyapa saudara dimanapun saudara berada. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beribadah dari rumah masing-masing dan alami mujizat, alami kemenangan, alami tangan Tuhan yang hebat dan dahsyat itu di tempat di mana saudara berada saat ini. Baik yang sedang dalam perjalanan mungkin dan menyiapkan waktunya dalam perjalanan itu menyaksikan dan beribadah bersama dalam ibadah melalui live streaming ini. Saya percaya Allah kita tidak pernah dibatasi oleh ruang, tempat, dan waktu. Allah kita ya dan amin. Di mana 2-3 orang yang atasnya nama Tuhan disebut, Dia ada di sana dan Dia akan menyatakan pertolongannya bagi setiap saudara dan saya. Setuju katakan amin. Haleluya. Menjadi sebuah kenyataan bahwa kemudian kita tidak pernah menyangka sama sekali bahwa setiap ibadah yang kerap kali kita lakukan diselesaikan dengan cara seperti yang saudara alami dan saksikan hari-hari ini. Tetapi bagi saya ada Tuhan yang beserta dengan kita, jauh lebih besar dari setiap situasi dan kondisi yang ada. Itu sebabnya saudara tidak perlu khawatir yang berlebihan, takut yang berlebihan. Rasa takut, rasa khawatir itu manusiawi bagi banyak kita di antaranya. Tetapi khawatir berlebihan, takut berlebihan itu akan mematikan pengharapanmu, akan mematikan imanmu kepada Yesus yang menjadi sumber pertolongan satu-satunya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari tetap berdoa dan berharap.
tentu kita harus mengikuti protokol dari kesehatan yang ada, mengikuti anjuran pemerintah dengan 5M, bahkan sekarang sudah ada 7M, bahkan nanti bertambah lagi menjadi MM-an, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tidak bisa dihindari, memang kita harus melakukannya. Tetapi lebih daripada apa yang kemudian dianjurkan, saya ingin ingatkan kita, Tuhan kita jauh lebih besar, jauh lebih dahsyat dari semuanya. Dia sanggup untuk menolong kita kapanpun, dimanapun kita sedang pergi dan berada. Haleluya. Dan kita masih ada dalam tema tahunan kita, Yesus Kristus Tuhan tetap sama. Hari ini saya mau bicara sebuah peristiwa yang ada di kolam Bethesda. Di kolam Bethesda. Bethesda dalam banyak orang menyebutnya sebagai rumah belas kasihan. Bethesda adalah tempat di mana di situ terjadi belas kasihan. Bethesda adalah rumah belas kasihan, dan justru di Bethesda banyak orang mengalami belas kasihan ilahi. Tetapi Bethesda juga belum tentu menjadi jawaban atas tiap orang-orang yang ada di sana. Itu terbukti dari seorang yang 38 tahun lamanya sedang berada dalam kolam Bethesda, di serambi-serambi yang ada di Bethesda, yang katanya adalah rumah belas kasihan. Tetapi 38 tahun lamanya belas kasihan tidak pernah memberi jawaban yang terbaik bagi hidupnya. Dari setiap jawaban yang dialami oleh banyak orang yang ada di sana, dia tidak menemukan jawaban itu selama 38 tahun di rumah belas kasihan. Dengar ini baik, ada banyak tempat yang bisa memberi kita belas kasihan. Ada banyak rumah yang bisa memberi kita belas kasihan. Ada banyak orang yang bisa memberi kita belas kasihan. Tetapi ada saatnya belas kasihan itu tidak mampu memberi jawaban apa-apa. Sama seperti orang yang sedang 38 tahun menderita di kolam Bethesda itu. Baca kitab Yohanes pasal 5 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang keempat demikian. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi, dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Setiap ada momentum hari raya, Yesus juga tidak melewatkan setiap perayaan-perayaan itu. Makanya tidak salah kalau setiap perayaan-perayaan hari raya orang-orang Kristen, mungkinkah itu Natal, mungkinkah itu Paskah, mungkinkah itu hari kematian Yesus, mungkinkah hari kebangkitan, mungkinkah hari kenaikannya ke sorga, mungkinkah hari turunnya Roh Kudus, maka itu menjadi sesuatu yang juga patut kita rayakan. Sebab Yesus pun melakukan hal yang sama dalam setiap perayaan-perayaan hari besar orang Yahudi. Di Yerusalem, di dekat pintu gerbang Anak Domba. Jadi kalau saudara diizinkan Tuhan pergi ke Yerusalem, dekat situ, maka kemudian ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya. Sebuah kolam yang ada 5 serambinya yang biasa disebut orang dengan nama Bethesda. Dan perhatikan ini baik, di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit. Kenapa ada orang sakit berbaring di serambi-serambi kolam Bethesda? Karena mereka sedang mengharapkan mujizat, mereka sedang mengharapkan pertolongan, mereka sedang mengharapkan ada perubahan dalam hidup mereka di tengah apa yang menjadi derita bagi hidup mereka. Orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh. Ada kategori-kategori orang-orang yang mengharapkan belas kasihan Tuhan, yang mungkin bagi dunia tidak lagi ada jawabannya.
mungkin bagi tabib, mungkin bagi dokter, bahkan sejumlah uang yang dipunyai mereka sudah tidak sanggup untuk memberi penyelesaian dari apa yang mereka alami. Bahkan ketika tidak ada uang, itu menjadi persoalan lagi bagi mereka. Yang kemudian, dengar ini baik, menantikan goncangan air kolam itu. Jadi ketika goncangan terjadi pada air kolam itu, Alkitab menceritakan, maka kemudian siapa yang lebih dulu masuk ke dalam goncangan air kolam itu, maka dia akan sembuh apapun penyakitnya. Apa yang saya ingin katakan kepada saudara hari ini, tidak semua goncangan mendatangkan celaka. Tidak semua goncangan mendatangkan penderitaan. Tidak semua goncangan mendatangkan luka. Tidak semua goncangan mendatangkan kekecewaan. Tidak semua goncangan mendatangkan sesuatu yang mematikan hidupmu. Ada goncangan-goncangan yang diizinkan Tuhan mendatangkan mujizat. Ada goncangan yang diizinkan Tuhan mendatangkan perubahan. Ada goncangan yang diizinkan Tuhan memberi jalan keluar. Ada goncangan yang diizinkan Tuhan memberi sesuatu yang baik bagi hidup kita. Itu sebabnya jangan berpola pada goncangan. Karena goncangan kadang bisa melukai, tetapi dalam goncangan juga bisa memberi penyembuhan dari setiap luka yang engkau alami. Apa yang saya mau beritakan kepada kita hari ini adalah, barangkali ada waktunya Tuhan izinkan goncangan-goncangan terjadi dalam hidup kita. Jangan lekas kita berprasangka buruk. Jangan lekas kita berprasangka yang tidak baik kepada goncangan itu. Jangan kita kemudian cepat-cepat punya pemikiran yang jahat bahwa Tuhan izinkan goncangan dan goncangan terus terjadi. Peristiwa kolam Bethesda yang airnya bergoncang memberi pengertian sederhana bagi kita. Kadang dalam goncangan Tuhan izinkan untuk kita melewati proses-proses pemulihan yang terbaik bagi hidup kita. Doa saya bagi kita semua, barangkali hari ini engkau sedang pusing, barangkali hari ini engkau sedang capek, barangkali hari ini engkau sedang mungkin frustrasi, putus asa karena beratnya, derasnya, kuatnya goncangan. Anggaplah itu goncangan air Bethesda yang sedang akan segera memulihkan hidupmu. Tapi dengar ini baik, siapa yang lebih dulu itu persoalannya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, semua yang ada dalam dunia ini serba terbatas adanya. Haleluya. Sebab Alkitab berkata, sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Dengar ini baik, ini bukan hanya bicara tentang goncangan, tetapi ada malaikat Tuhan yang mengerjakan goncangan itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dan barang siapa yang terdahulu masuk ke dalam sesudah goncangan air itu, haleluya, mereka menjadi sembuh apapun penyakitnya. Haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari manai setiap goncangan, bukan hanya untuk sekedar mematikan hidup kita, bukan hanya untuk sekedar merusak hidup kita, bukan hanya untuk sekedar membuat kita luka, bukan hanya sekedar membuat kita khawatir dan takut, tetapi juga manai setiap goncangan-goncangan yang ada untuk sebuah perubahan, untuk sebuah pemulihan, untuk sebuah kesembuhan, untuk sebuah berkat, untuk sebuah mujizat, untuk sebuah jalan keluar bagi setiap kita yang sedang mengharapkan pertolongan Tuhan. Beri tepuk tangan dulu bagi Tuhan kita. Haleluya. Dan saya percaya bahwa berkat, mujizat, kemenangan bisa dikerjakan oleh tangan Allah kapanpun, dimanapun waktunya. Bukti bahwa Yesus Kristus Tuhan tetap sama. Ketika dia sedang berada di kolam Bethesda, jumpa dengan orang yang 38 tahun sedang sakit, dan orang ini tidak sembuh-sembuh. Karena Alkitab berkata, kalau kita periksa ayat-ayat sesudahnya, maka tidak ada satu orang pun yang menolong orang ini ketika goncangan air itu terjadi. Ketika dia sudah sampai kepada tempat di mana dia ingin mendapatkan kesembuhan,
ada orang yang sudah mendahuluinya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sedang bertanding, kita sedang melakukan pergumulan, dan pergumulan itu banyak orang juga ingin mendapatkannya. Itu sebabnya kita berlomba siapa yang terdahulu. Tetapi kalau dalam perlombaan itu kemudian kita belum mendapatkannya, engkau tidak perlu putus asa, sebab barangkali Tuhan izinkan semua itu supaya bukan sarana dan prasarana manusia, bukan kemudian sesuatu yang diharapkan mujizat dari tangan manusia, tetapi dari tangan Tuhan itu sendiri. Apa yang ingin saya buktikan bagi saudara pada pagi hari ini dalam ibadah yang diberkati melalui live streaming di Ibadah Raya 1, Ibadah Raya 2 yang digabungkan menjadi satu ini. Periksa ayatnya yang ke-5 dan 6. Ini yang pertama yang ingin saya sampaikan bagi saudara. Yesus Kristus tetap sama, dulu, kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6. Ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Yesus jumpa dengan seorang yang 38 tahun sakit. Ketika Yesus melihat orang itu terbaring di situ, dengar ini baik. Ketika Yesus melihat orang itu terbaring di situ, berarti Yesus lihat orang itu, karena Yesus masuk ke dalam serambi itu. Dan periksa, kata ini menjadi kata yang hebat bagi kita. Dan karena ia tahu, dan karena Yesus tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Bukti yang pertama yang ingin saya bagikan bagi saudara adalah Yesus tahu keadaan. Yesus sungguh sangat tahu keadaan. Dan ketika dia tahu keadaanmu, dia mau tahu dengan keadaanmu. Dia mau ambil alih keadaanmu. Dia mau ambil pusing dengan keadaanmu supaya engkau jangan pusing kepala. Dia tidak cuekin engkau ketika dia tahu keadaanmu. Dia enggak sia-siakan engkau ketika dia tahu keadaanmu. Dia tidak tinggal diam ketika dia tahu keadaanmu. Orang Rote bilang dia sonde toe ketika dia lihat keadaanmu. Dia mau tahu. Dia tidak mau tidak tahu, saudaraku. Sonde toe itu tidak mau tahu. Dia mau tahu keadaanmu. Walaupun kemudian hari itu adalah hari Sabat. Hari Sabat bagi orang Yahudi itu tidak boleh bikin apa-apa. Tapi Yesus nggak mau pusing dengan omongan orang. Asal terjadi keselamatan dan pemulihan bagi orang ini. Dengar ini baik. Yesus mau tahu dengan saudara. Yesus mau tahu keadaan saudara. Maka dia tawarkan mujizat bagi saudara. Dia tawarkan mujizat ini bagi orang lumpuh ini. Bagi orang yang 38 tahun. Orang prediksi bahwa dia lumpuh, terserahlah. Tapi Alkitab tidak pernah mendefinisikan yang 38 tahun ini lumpuhkah, butakah, tulikah, atau apakah. Tapi yang pasti dia dalam keadaan 38 tahun menderita sakit. Dan Alkitab berkata Yesus memberi tawaran mujizat baginya. Maukah engkau sembuh? Yesus tidak tinggal diam. Dalam setiap pergumulan saudara, Yesus tidak tinggal diam. Waktu bukan masalah, tetapi yang pasti adalah dia akan turun tangan menolong. Barangkali kita sedang bergumul hari-hari ini, kita sakit kepala. Barangkali kita sedang bergumul hari-hari ini, kita sudah pusing. Barangkali kita pusing hari-hari ini bergumul dan memang kita sudah capek. Dengar ini baik. Yesus masih mau peduli dengan saudara. Yesus mau tahu keadaanmu. Karena orang mungkin sudah tidak mau tahu. Kadang dalam hidup ini ketika beban berat persoalan itu datang mendera, maka suami pun sudah mulai malas tahu. Iya.
Kadang istri mulai malas tahu dengan kita. Kadang anak-anak mulai malas tahu. Kadang orang-orang tua mulai malas tahu. Apa yang ingin saya bagikan bagi saudara, bukti bahwa kemudian orang ini yang 38 tahun ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, itu sudah tidak mau orang-orang yang ada di sekitarnya yang mengasihinya udah nggak mau tahu dengan dia. Bahkan teman sahabatnya pun tidak mau tahu dengan dia. Tetapi Yesus mau tahu dengan dia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dengar ini baik. Ada begitu banyak hal dalam hidup kita, orang sudah tidak mau tahu apa-apa. Buktinya 38 tahun orang ini dibiarkan menderita di kolam Bethesda. Karena orang gak mau tahu lagi dengan dia. Tapi ketika jumpa dengan Yesus, Yesus mau tahu. Yesus tahu betul keadaannya. Maka dia berkata, adakah engkau mau sembuh? Maukah engkau sembuh? Lalu kemudian orang itu berkata, aku mau. Ada tawaran mujizat ketika Yesus tahu keadaan kita. Yesus gak pernah tinggal diam. Yesus turun tangan menolong. Yesus gak sia-siakan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya berdoa biar kiranya Yesus yang tidak tinggal diam, Yesus yang tidak sia-siakan orang yang 38 tahun ini, Yesus yang kemudian mau tahu dengan keadaan orang yang 38 tahun ini, adalah Tuhan yang sama. Tidak sia-siakan hidup saudara dan saya. Siapapun saudara yang menyaksikan ibadah ini dan mengikutinya dari rumah saudara masing-masing, entah di perjalanankah atau di mana saja saudara berada, Yesus mau tahu dengan hidupmu. Ketika Yesus mau tahu hidupmu, dia tawarkan mujizat. Dia tawarkan pertolongannya bagi hidup kita. Buka hidupmu dan terima mujizat itu bagi hidupmu. Hal kedua yang terakhir yang ingin saya bagikan bagi saudara dalam ibadah yang diberkati Tuhan, ibadah raya 1, ibadah raya 2 Gereja Bethel Indonesia, Double C Gregorio yang dikemas dalam ibadah live streaming ini adalah Yesus Kristus Tuhan tetap sama. Apa buktinya? Yang pertama yang sudah saya bagikan bagi saudara adalah dia mau tahu dengan hidup saudara. Dan yang kedua adalah perkataannya lebih daripada cukup. Perkataannya lebih daripada cukup membangunkan kita. Perkataannya lebih daripada cukup membangunkan kita dari tidur panjang penderitaanmu. Haleluya. Haleluya. Perkataannya lebih daripada cukup membangunkan kita dari tidur panjang penderitaanmu. Haleluya. Kita coba periksa ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-5, ayatnya yang ke-8 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Alkitab bilang begini. Di situ ada seorang yang 38 tahun lamanya sakit. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah. Dan pada saat itu juga dengar firman Tuhan berkata, sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Yang kedua, perkataannya lebih daripada cukup membangkitkan kita, membangunkan kita, membebaskan kita, melepaskan kita dari tidur panjang penderitaan kita. Penderitaan, pergumulan, anggaplah sebagai sebuah proses tidur panjang yang sedang kita gumuli. 38 tahun. Ini sebuah proses tidur panjang yang cukup sulit.
cukup berat kita lewati. Tapi ketika jumpa Yesus, penderitaan yang sekian tahun lamanya diderita dan dialami, bagaikan orang sedang berada dalam sebuah tidur panjang, perkataannya lebih daripada cukup memberi pertolongan. Persoalannya adalah hari itu hari Sabat. Dengar ini baik. Hari Sabat pun Yesus nggak cari aman. Ada begitu banyak orang tolong kita, tapi dia masih cari aman. Cari cara aman supaya pertolongannya itu jangan sampai ada salah sangka. Iya kan? Tetapi Yesus tidak pernah cari aman untuk tolong hidup kita. Dan buktinya adalah dia harus dibenci oleh ahli-ahli Taurat. Bahkan direncanakan pembunuhannya. Kenapa? Karena ketika Yesus turun tangan untuk menolong, dia nggak cari aman. Apapun resikonya. Jangan pernah cari aman dalam hidup ini mengikut Yesus. Sebab Yesus tidak pernah cari aman untuk tolong kita. Apapun persoalan penderitaan, dia tetap menolong hidup kita. Dan kemudian Yesus tidak pernah kehilangan fokus dengan tetap membuktikan bahwa dia Tuhan yang berkuasa atas penyakit. Dia juga Tuhan yang berkuasa atas semua hari. Mau hari Sabat kayak mau hari apa kayak. Bagi orang Yahudi, ahli Farisi, ahli Taurat, maka penyembuhan di kolam Bethesda itu terdapat dua pelanggaran hebat. Pelanggaran yang pertama yang Yesus buat dianggap adalah dia menyembuhkan orang pada hari Sabat. Pelanggaran yang dianggap orang Farisi terhadap penyembuhan di kolam Bethesda oleh Yesus adalah dia menyuruh orang yang sembuh ini, yang 38 tahun yang sudah disembuhkan ini, mengangkat tilamnya lalu berjalan. Itu tidak boleh sama sekali, sebab itu pelanggaran besar dilakukan pada hari Sabat kalau melakukan sebuah kegiatan atau acara pada hari Sabat. Tetapi dengar ini baik, Yesus berkuasa atas semuanya. Dia berkuasa atas apapun. Dan saya mau kasih tahu begini. Jangan pernah dengar omongan orang. Amin. Ketika kita tetap menanti pengharapan dari Tuhan. Mungkin orang berkata demikian. Di sana ada pertolongan. Di sini ada pertolongan. Di sono ada pertolongan. Jangan pernah dengar omongan-omongan itu. Harapkan saja pertolongan Tuhan. Saya tahu, barangkali ketika engkau sedang menanti, engkau sedang bergumul, menunggu dalam proses perjalanan panjang itu. Sama seperti orang ini 38 tahun dalam tidur panjang itu. Bagaikan kalimat yang saya sebut tadi. Karena dia bergumul dengan keadaannya, orang sudah tidak mau tahu. Harapkan pertolongan Tuhan. Dan saya percaya tepat pada waktu yang Tuhan mau, kita akan dipulihkan, kita akan disembuhkan. Mujizat Tuhan sampai hari ini masih terjadi. Yang setuju katakan amin. Dan orang ini berjalan, akhirnya kemudian dia harus jumpa dengan Yesus lagi di bait Allah. Dan dia berkata, itulah orangnya yang menyembuhkan. Biar Tuhan dimuliakan. Dari setiap pengalaman, kejadian kehidupan kita. Dan saya percaya Tuhan akan dimuliakan. Dan saya percaya juga bahwa dia masih Tuhan yang tetap sama. Harapkan pertolongannya. Dia ada bersama dengan kita hari ini. Saya tahu barangkali keadaan sudah tidak bisa lagi menolong kita menurut pikiran manusia. Tuhan masih sanggup menolong kita. Mari tim musik, tim PPW boleh ke depan. Dan kita akan berdoa. Ada beberapa di antara jemaat Tuhan. Ada beberapa di antara hamba-hamba Tuhan. Ada beberapa di antara kita yang barangkali sedang bergumul. Bagaikan orang yang 38 tahun di kolam Bethesda.
seperti sedang dalam tidur panjang penderitaannya. Saya percaya Tuhan mau tahu. Tuhan mau tahu dengan saudara. Dia tahu keadaan hari ini. Dia sangat tahu keadaan. Di saat orang tidak lagi mau tahu. Di saat orang sudah buang muka. Di saat orang sudah tidak ada lagi yang mendekat. Di saat banyak orang sudah tidak ada lagi yang peduli. Yesus singgah dan dia mau tahu dengan keadaanmu. Haleluya. Ya kadayata kapayata karalala. Hiralalalalamayas. Hiralalalalamayas. Kadayata kapayata kasih. Yadayata kapayata karala. Haleluya. Mari kita sembah Tuhan. Hidayata kapapapapata karala. Ya Roh Kudus ada di sini. Roh Kudus ada di dalam hidup. Roh Kudus ada bersama saudara di rumah saudara masing-masing. Imani setiap perkataan firman. Setiap saudara yang sedang beribadah bersama melalui live streaming ini, ataupun barangkali saudara yang sedang menyaksikan program ini, siapapun saudara, dan saudara dengar firman ini, dan firman ini meneguhkan saudara, percayalah, mujizat akan mendatangi. Percayalah, kesembuhan sedang mendatangi. Percayalah, jalan keluar sedang ada bersama dengan engkau. Haleluya, haleluya. Kadayata kapayata karalalala. Jesus, haleluya. Glory bagimu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama bilang, aku percaya. Aku percaya Tuhanku aja. Kau turun tangan memulihkan. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkati. Mari sama-sama bilang, aku percaya Tuhanku ajaib. Turun tangan menyembuhkan. Sama-sama bilang, menyembuhkan. Aku percaya dahsyat. Kau turun tangan memberkati. Aku percaya. Aku percaya. Amin, amin. Biar Tuhan turun tangan memulihkan. Aku percaya dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Bapak Ibu Saudara, jemaat Tuhan, dimanapun saudara berada, dengar ini baik. Saya tahu COVID-19 ini bikin kita banyak yang frustasi. Ada di antara banyak jemaat Tuhan yang barangkali sedang dirumahkan. Ada di antara saudara yang barangkali pekerjaannya mengalami masalah. Bisnis saudara mengalami masalah. Ada kegoncangan-kegoncangan. Tetapi lihat goncangan itu sebagai sesuatu hal baik yang mendatangkan pertolongan. Dan kalau toh engkau belum menemukannya, maka Yesus mau tahu dengan hidup. Dia ada di dalam hidup. Dia bersama dengan saudara. Ketika ada persoalan, masalah, goncangan terjadi dengan hidupmu, penyakit, engkau bilang begini, Tuhan, engkau tahu keadaanku.
selesaikanlah ini dengan cara. Dan dia akan selesaikan dengan caranya. Izinkan dia untuk tolong saudara. Tetaplah berharap, jangan takut, jangan khawatir. Dia Tuhan yang selalu beserta dengan. Haleluya. Mungkin engkau berkata, dapatkah saya bertahan di tengah COVID ini? Tidak ada waktu dan kesempatan yang cukup bagiku untuk bekerja. Bahkan ketika di pekerjaan pun ada ketakutan. Bagaimana aku punya persediaan yang cukup untuk hidup? Dengar ini baik. Dia lebih daripada cukup bagi saudara. Dalam sebuah perjalanan hidup. Bahkan dalam keadaan yang tersulit sekalipun, saya percaya Yesus masih sanggup mengerjakan mujizat bagi setiap saudara. Terima kasih Tuhan Yesus. Dia ada bersama dengan kita hari ini. Mari terus harapkan mujizat. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Sambil kita lakukan pujian ini. Aku percaya ada mujizat. Nanti Pastor John boleh ke depan berdoa buat semua jemaat Tuhan. Perbuatan ajaib yang dikerjakannya, aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Haleluya. Yesus Kristus tetap sama dulu, sekarang, dan untuk selama-lamanya. Perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib kami akan alami, kami akan terima, kami akan menikmatinya. Kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu pada siang hari ini, di mana perkara-perkara hebat Tuhan kerjakan bagi seorang yang sakit 38 tahun lamanya. Dia mengalami pemulihan, mengalami kesembuhan dari Tuhan itu sendiri. Kami percaya Tuhan firman-Mu ya dan amin akan mengerjakan perkara-perkara hebat bagi seluruh kehidupan kami. Jemaat-jemaat Tuhan yang mengharapkan mujizat, kesembuhan, bahkan pemulihan, itu akan terjadi. Meteraikan firman-Mu dalam hati kami ya Tuhan, supaya apa yang dialami oleh yang sakit 38 tahun menjadi pengalaman bagi kami orang-orang percaya. Di tengah-tengah situasi dan kondisi COVID hari-hari ini, kami butuh Tuhan, kami butuh proteksi Tuhan, kami butuh pemeliharaan-Mu ya Tuhan, dan kami percaya janji-Mu ya dan amin bagi kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan kekal untuk selamanya. Biar setiap kami yang mendengarkan firman-Mu siang hari ini, kami dipulihkan, kami ditolong, kami dipelihara, kami mengalami mujizat Tuhan. Kami berdoa buat seluruh jemaat Tuhan di mana saja berada, yang ada di rumah, di mana saja berada Tuhan. Kami menyerahkan seluruh kehidupan umat-umat-Mu ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkaulah Tuhan satu-satunya pertolongan kami. Oleh karena itu ajar kami terus mengharapkan Engkau, bersandar kepada-Mu ya Tuhan, supaya di dalamnya kami boleh mengalami pertolongan-Mu yang luar biasa itu. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu pada hari ini. Biar senantiasa Tuhan pakai pengurapan Tuhan, bahkan hikmat daripada Tuhan turun atas hamba-Mu, sehingga melalui pelayanan hamba-Mu banyak jiwa-jiwa boleh diselamatkan. Berkat Allah mengalir bagi setiap orang yang dilayani.
Terpujilah namamu ya Tuhan. Kami percaya siang hari ini kami sudah dikuatkan, kami sudah diteguhkan, kami sudah dinasehati lewat firman-Mu. Biar firman-Mu menjadi rema, menjadi perenungan bagi kami, supaya kami terus berjalan dalam rencana dan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur, kami terima berkat firman-Mu pada siang hari ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Haleluya. Kita akan memberikan koran persembahan bagi Tuhan, berikan yang terbaik bagi Tuhan kita. Untuk jemaat yang ada di rumah boleh memberikan persembahannya kepada Tuhan juga. Dan kalau rindu memberkati pekerjaan Tuhan yang ada di rumah ini, di rumah Tuhan, ada nomor rekening yang sudah diberikan, boleh berikan yang terbaik bagi Tuhan kita. Kita angkat pujian yang mengatakan Sungai Sukacita. Cintamu melimpah dalamku, ku menari dan bersuka, puji-Mu di setiap waktu, sebab sungai sukacita-Mu ada dalamku. Mengalir bersama-Mu, bersuka di dalam-Mu, mengikuti Haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudara diberkati Tuhan. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita yang di sini keluarga pastori dan yang di rumah masing-masing diberkati Tuhan. Nah, jadi memang saya memberikan laporan kepada pemerintah setempat melalui RW bahwa kita tiadakan ibadah secara onsite cuma tanggal 20 dan tanggal 27 hari ini. Itu berarti minggu besok kita ibadah secara onsite kembali. Yang tadi online tadi ya. Jadi sudah 2 minggu berturut-turut lagi kita online, dan nanti minggu besok ibadah onsite tatap muka disertai dengan perjamuan Tuhan yang kudus. Nah, untuk sementara informasinya seperti itu. Jika ada perubahan, karena memang kan kita tidak tahu, maka akan diberitahukan melalui grup-grup atau japri kepada seluruh jemaat Tuhan yang ada. Dan doakan terus karena Indonesia sedang mengalami peningkatan COVID, tetapi juga perlu kita ketahui bahwa tingkat kesembuhan juga begitu banyak. Artinya bahwa kita tidak perlu khawatir berlebihan. Dan doa kita kepada di wilayah kita DKI Jakarta dan juga di Cililitan juga cukup signifikan. Tetapi saya percaya juga Tuhan akan menolong. Dan itu sebabnya kita tetap mendukung pemerintah kita, pemerintah pusat sampai ke pemerintah tingkat daerah, supaya mereka bisa bekerja bersinergi bersama untuk bisa kendalikan COVID ini. Dan dengan demikian maka doa hari Senin juga doa, barangkali kita
masih tetap ada. Doa kita doa saja, Rabu kita doa juga, Sabtu kita doa. Nah, youth kemudian saya kira juga saudara yang penting prokes. Hari Sabtu besok juga sudah bisa kembali youth mulai supaya Tuhan dimuliakan. Saya kira itu saja yang saya sampaikan. Tapi kalau ada perubahan-perubahan yang harus kita sampaikan, maka akan disampaikan. Jadi minggu besok kita ada onsite, tentu terbatas orangnya, 50% dari batas jumlah jemaat di gereja kita. Dan saya kira itu yang bisa saya sampaikan bagi saudara. Tuhan Yesus memberkati. Sama-sama kita bangkit berdiri dan kita akan segera mengakhiri ibadah kita dalam doa. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib. Tuhanku besar, besar Allahku, besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib. Tuhanku selamanya besar, selamanya besar dan ajaib. Tuhanku selamanya besar dan ajaib, selamanya besar dan ajaib. Tuhanku, haleluya, haleluya, haleluya. Indonesia segera pulih dalam nama Yesus. Doa kami Engkau yang berdaulat atas semuanya, termasuk COVID-19. Kami tidak tahu apa yang menjadi persoalan sehingga COVID ini kau bertahun-tahun. Hari ini kami hanya bilang, berdaulatlah atas COVID ini. Pulih, bangsa-bangsa dipulihkan, Indonesia dipulihkan. Pakai pemerintah kami, pemerintah pusat, presiden, wakil presiden, para menteri, supaya benar-benar melakukan yang terbaik. Kami berdoa energi yang baik, pemikiran yang baik, solusi yang terbaik. Pemerintah tingkat daerah Tuhan menolong, seluruh pelosok dari negeri ini Tuhan tolong. DKI Jakarta, Gubernur DKI Jakarta Bapak Anies Baswedan bersama dengan wakilnya, para stakeholder yang ada di pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta, wali-wali kota Jakarta Timur, camat-camat, camat Kramat Jati, lurah-lurah, lurah Cililitan, RW 08, RT 03 di mana gereja kami berada. Bahkan dimanapun rumah-rumah jemaat berada, ada kesejahteraan Tuhan. Pemulihan terus terjadi. Doa kami semua pulih. Kami semua berada dalam pertolongan Tuhan. Gak ada yang mati akibat COVID. Aku berdoa dalam nama Yesus. Karena hidup dan mati kami bukan ditentukan oleh barang ini. Hidup dan mati kami bukan ditentukan oleh virus COVID-19 ini. Hidup dan mati kami ditentukan oleh Tuhan. Dan kami percaya itu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Semua jemaat yang sakit Engkau pulihkan. Opa Andreas dalam masa tuanya bersama Oma Engkau pulihkan. Berdoa buat anak kami Justin, Engkau pulihkan dalam nama Yesus. Berdoa buat Papa Angel, Tuhan pulihkan. Kami tahu
Barangkali Papa Angel sedang berada bagaikan orang yang 38 tahun dalam tidur panjang ini. Tuhan, Engkau ada di sana. Engkau ada di rumah. Engkau ada di hati Papa Angel. Engkau mau tahu keadaan. Uli dalam nama Yesus. Berdoa buat anak kami Uli. Satu yang berat. Berdoa buat Pastor Andre yang akan mendonorkan hatinya. Barangkali dia sedang berpikir, bergumul, berdoa. Tuhan tolong, tetapkan hati mereka. Doa kami, jika Engkau berkenan, sembuhkan anak kami Uli sebelum dia menuju proses operasi. Tapi kehendak Tuhanlah yang jadi. Makasih Tuhan Yesus. Berdoa buat jemaat Tuhan yang sakit, yang lain yang kami tidak bisa sebutkan namanya karena mereka tidak memberi laporan. Engkau pulihkan mereka. Engkau pulihkan mereka. Jemaat Tuhan yang sedang bepergian dan sedang bertugas di luar kota, Engkau menyertai mereka. Kami tetap juga dukung Tooten Tolasik yang pernah ada bersama dengan kami beberapa waktu dan sudah kembali ke Kupang, yang juga sakit. Tuhan juga menolong. Kami percaya Tuhan selalu beserta dengannya. Dan semua kami, orang tua keluarga kami di mana saja berada, di seluruh pelosok negeri terpelihara dalam penyertaan berkat mujizat Tuhan. Semua kami aman dalam lindungan. Aman dalam lindungan Tuhan. Aman dalam lindungan. Semua tim pastoral, jemaat Tuhan, aman dalam lindungan Tuhan. Sepanjang minggu berjalan, kami aman dalam pembelaan Tuhan. Berkat-Mu lebih daripada cukup untuk kami nikmati. Syukur bagi-Mu Tuhan. Terpujilah nama Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Kami serahkan hidup kami, perjalanan hidup kami, semua yang kami kerjakan dalam pembelaan tangan Tuhan. Terpuji-pujilah nama Tuhan kekal selamanya. Dan kami akan mengakhiri ibadah kami pada hari ini, baik ibadah raya 1, ibadah raya 2 yang telah dikemas dalam live streaming pada hari ini. Tuhan sendiri yang memberkatinya. Setiap yang melayani diberkati oleh Tuhan. Terpuji-pujilah Tuhan kekal selamanya. Mari tadahkan tangan, terima berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terima semuanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat bagi hidup kita. Baik yang di sini, baik yang di rumah, bahkan rekan sahabat yang menyaksikan melalui live streaming ini, diberkati Tuhan. Akhiri dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku